Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala wa ba'du. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhul Balaghah min Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Sekarang kita masuk bab baru dari pembahasan ilmu al-ma'ani, yaitu bab yang keempat tentang al-qasar. Ini pembahasan tentang al-qasar. Sudah pernah kita sampaikan di awal bahwasanya ilmu al-ma'ani di dalam kitab ini membahas 6 bab. Ya, 6 bab dari ilmu al-ma'ani. Bab yang pertama sudah kita bahas, yaitu al-khabar wal insya. Bab yang kedua yaitu tentang az-dzikr wal hadaf. Bab yang ketiga fit taqdimi wat takhir. Sekarang kita masuk ke bab yang keempat, yaitu al-qasar. Ma huwa al-qasar? Al-qasar hada naw'un min at-takhsis. Al-qasar hada naw' min at-takhsis. Qala huna al-qasru takhsisu syai'in bi syai'in bi tariqin makhsusin. Mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan cara yang tertentu juga, dengan cara yang khusus. Baik. Undur ila asy-syarah, yusamma al-qasru aidan bil hasar. Qala asy-syari rahimahullah, yusamma al-qasru aidan bil hasar. Qasar itu nama lainnya adalah al-hasar, artinya pembatasan. Ya. Qasar, hasar itu jenis-jenis takhsis, ya. Jenis-jenis takhsis. Yaqulul muallif takhsisu syai'in bi syai'in bi tariqin makhsusin. Hada huwal qasar. Wa in syi'ta faqul al-hasar takhsisu syai'in bi syai'in bi tariqin makhsusin. Wat turuq sayadhkuruhal muallif insyaallah fi ma ba'd. Kemudian bagaimana cara mengqasar, ya, turuk-turuknya, ya. Turuk itu maksudnya metode qasar atau cara mengqasar, itu yang kita bahas. Ya, jadi kalau di pembahasan at-taqdim wa ta'khir itu kita bahas dawainya, ya kan? Ya, kalau di pembahasan al-khabar wal insya kita bahas anwa'nya. Ya, maka kalau di pembahasan tentang al-qasar yang kita bahas adalah turuknya. Ya. Baik. Wa misal lil qasar, hal yujad misal fil qasar fil Quran. Yujad fil Quran fi surat Al-Imran qala ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ya, wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, sudah ada rasul-rasul terdahulu sebelum beliau. Fahuna khassasallahu ta'ala syai'an bi syai'in. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Apa sesuatu yang pertama? Al-makhsusu Muhammadun. Ya, kata Muhammadun ditaksis di sini. Wal makhsusu fihi rasul. Maksus fihnya adalah rasul. Ya, jadi wama Muhammadun illa rasulun. Muhammad itu, ya, bukanlah kecuali seorang rasul. Ya, ini namanya taksis atau qasar, istilah lebih spesifiknya di sini. Jadi kita batasi Muhammad itu kepada rasul, atau sebaliknya rasul kita batasi kepada Muhammad. Rasul di sini nakirah kan? Nah, berarti nakirah masuk juga rasul-rasul yang lain kan? Rasul-rasul yang lain, Musa, Isa, Ibrahim, dan seterusnya. Tapi di sini kita qasar, kita hasar, kita batasi hanya kepada Muhammad saja. Ya, atau sebaliknya kita mengatakan Muhammad itu bisa siapa saja, bisa nabi, ya, bisa seorang hamba, bisa seorang suami, ya, bisa seorang ayah. Tapi kita katakan di sini wama Muhammadun illa rasul. Kita batasi Muhammad sifatnya sebagai seorang rasul. Ya, seorang manusia tentu punya berbagai kedudukan, ya, derajat yang berbeda-beda, status yang berbeda-beda. Di rumah tangganya dia statusnya sebagai suami atau sebagai seorang ayah. Di lingkungan kerjanya statusnya sebagai direktur, misalkan sebagai pegawai dan seterusnya. Ya, di antara teman-temannya dia statusnya sebagai begini. Ya, beda-beda statusnya. Ya, maka ketika kita qasar hanya satu saja, maka kita katakan wa ma Muhammadun illa rasulun. Baik. Misal akhar, mat-talibu illa fahimun. Mat-talibu illa fahimun. Fat-talib mahsurun wa fahimun mahsurun fi. Ya, mat-talibu illa fahim. Talib itu adalah yang fahim maksudnya. Berarti kalau ada talib tidak fahim tidak dinamakan talib. Mafhum ada? Baik. Wa mislu la fahima illa al-mujiddu. Al-mujiddu bimana al-mujtahidu. Man jadda wajada. Ada. Jadda mujiddu. Baik. Wal mujiddu mahsurun fi wa mithlu innamallahu ilahun wahid. Innama itu juga salah satu adatul hasar, ya. Adatul hasar. Kalau Anda baca syarah Arba'in An-Nawawiyah hadis yang pertama, innama itu namanya adatu al-hasar.
Innamallahu ilahun wahid. Innama adatul hasar di sini, Allahu ilahun. Ilahun di situ. Lafzul jalalah di situ al-ismul karim mahsurun. Wa ilahun wahid mahsurun fi. Jadi katakan Allah itu al-ismul karim ya. Sering kita dengar istilah lafzul jalalah ya. Lafzul jalalah itu tidak ada penyebutan seperti itu dalam Al-Qur'an. Ya, lafzul jalalah ya. Maknanya memang bagus ya. Tapi nggak ada penyebutan seperti itu. Dia dikatakan walillahil asmaul husna. Maka yang paling afdal kita mengatakan alismul ahsan. Kita katakan. Ya, alismul ahsan. Karena walillahil asmaul husna. Husna, kata husna, ahsan. Atau walismul a'zam, kita katakan. Atau walismul karim. Ini yang ada penyebutannya di dalam Al-Quran. Baik. Wa ilahun wahidun mahsurun fi wa hakadha. Jadi innamallahu ilahun wahid. Tidaklah Allah itu kecuali ilahun wahid. Diartikan sesungguhnya Allah itu ilahun wahid. Baik. Kemudian muallif mengatakan wa yanqasimu ila haqiqiyyin wa idhafiyyin. Ya, qasar itu ada namanya qasar hakiki sama qasar idhafi. Fal haqiqi makanal ikhtisasu fihi bihasabil waqi' wal haqiqah. Ikhtisar atau qasar hakiki itu yang ikhtisasnya ya sesuai dengan waqi', sesuai dengan fakta aktual dia. Wal haqiqah, nah fakta sebenarnya. La bihasabil idhafati ila syai'in akhar, bukan karena penyandaran kepada sesuatu yang lain. Masalah naqul la katiba fil madinati illa aliyun idza lam yakun ghairuhu fiha minal kuttab. Ya, kita katakan la katiba fil madinah, tidak ada katib fil madinah kecuali Ali. Idza lam yakun ghairuhu fiha minal kuttab. Kalau tidak ada yang lain selainnya, tidak ada penulis lain selainnya. Ya, ini namanya taksis atau qasar hakiki karena memang faktanya di Madinah itu tidak ada katib selain Ali. Oh, lihat. Ini namanya qasar hakiki. Baik. Yakni qauluhu rahimahullah unzur fi syarh wa yanqasimu ila haqiqiyyin wa idhafiyyin yakni al-qasar awil hasar awil takhsis ya imma an yakuna haqiqiyyan aw idhafiyan. Jadi qasar hasar taksis itu maknanya sama. Wal haqiqi maka al-ikhtisasu fihi awil hasar bihasabil waqi' wal haqiqah la bihasabil idhafa ila syai'in akhar, bukan karena penyandaran kepada yang lain. Contohnya la katiba fil madinati illa aliyun idza lam yakun ghairuhu fiha minal kutab wa nahwu la malika fil bashari illa fulan wa idza qulta la ilaha illallah fal hasar haqiqiyun li'anna al maqsuda la ilaha bihaqqin illallah. Kalau mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah ya, ini qasar juga, ini qasar hakiki namanya ya. Kenapa? Karena memang fakta sebenarnya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dari situ kita dapat kata bihaqqin itu la ilaha bihaqqin. Nama kata bihaqqin itu hakiki ya. Ini namanya qasar hakiki gitu ya. La di situ kan la nafiyal jins ya. Kalau antum pernah belajar la nafiyal jins, yaitu ya'mal amal inna ya, membutuhkan kabarnya itu mahdzuf taqdiruhu bihaqqin. Itu dari sisi nahwu. Dari sisi balaghah juga bisa kita jawab ya. Kita bisa jawab orang yang mengatakan la ilaha illallah artinya tidak Tuhan selain Allah. Wa mithalu dzalika aidan an taqula la khaliqa illallah wa hadha haqiqiyyun. Ini juga namanya hakiki li'annahu la ahada ghairahu ta'ala. Hal min khaliqin ghairallahi razuqukum minas sama'i wal ardh. Wa amma qawluhu ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa idafatul khalq ila ghairillahi fi qawlihi yuqalu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam yuqalu ahyu ma khalaqtum ya. Wa kadzalika qawluhu ta'ala fatabarakallahu ahsanul khaliqin haitsu yadullu ala hunaka khaliqan ghairullah. Taib. Jadi ya la khaliqa illallah itu berarti artinya satu-satunya khalik itu hanyalah Allah saja. Ini namanya qasar hakiki. Ya, ini namanya qasar hakiki. Baik. Akan tetapi di ayat yang lain Allah katakan ya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Di sini Allah menyandarkan al-khalq kepada selainnya ya. Ketika Nabi mengatakan ahyu ma khalaqtum ya, ini di Al-Musawwirun ya. Ya, orang yang membuat gambar makhluk yang bernyawa atau membuat patung nanti di neraka akan diperintahkan kepada dia ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang kalian ciptakan. Kalian ciptakan di situ berarti ada khalik dan selain Allah.
Apa maksudnya? Berarti di sini namanya idhofatu ya al-qasar al-idhofi namanya, bukan al-qasar al-hakiki yang seperti ini. Nanti kan kita lihat alasannya. Begitu juga di ayat yang lain, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Al-khaliqin jama'. Nah, berarti ada khaliq selain Allah. Ya, taib. Kita lihat di sini, fa'lam annal khalqa al-mudhafa ilal makhluqi laisa ijadan. Ya, di sini kita namakan al-khalq, di sini qasar idhofi. Kenapa? Karena al-khalq di sini disandarkan kepada makhluk. Kalau disandarkan kepada makhluk, laisa ijadan. Itu bukan laisa ijadan. Ijadan itu artinya, jadi khalq kita ada dua ya, ijad sama tahwil. Ijad itu dari ya, minal adam ilal mawjud, ilal wujud. Ya, al adam ilal wujud. Ada huwa al-khalq ijadan. Nah, tapi kalau disandarkan kepada makhluk, al-khalq itu artinya al-khalq tahwilun. Tahwil artinya satu bentuk kepada bentuk yang lain. Minal wujud ilal wujud. Laisa minal adam ilal wujud. Ngerti ada? Nah, kalau antum lihat tadi ma khalaqtum. Ya, khalaqa disandarkan kepada domir antum. Siapa antum di sini? Makhluk. Ahsanul khaliqin. Khaliqin jama' berarti penyandaran kepada makhluk juga. Nah, coba lihat kata la khaliqa illallah. Ada penyandaran di situ? Nggak ada kan? La khaliqa illallah. Nggak ada penyandaran di situ. Hanya ada qasar saja. Ya. Baik. Jadi kalau ada setelah kata khalaqa itu penisbatan kepada makhluk, berarti dia namanya qasar idhofi. Kalau kata makhluk, kata khalaq disandarkan kepada makhluk, itu maksudnya makhluk itu menciptakan sebagaimana Allah menciptakan, tapi menciptakannya makhluk itu berbeda. Ya, sama-sama khalq namanya, tapi khalqnya manusia itu tahwil, bukan ijad sebagaimana khalqnya Allah. Ijad artinya menciptakan sesuatu dari ketiadaan menjadi ada, sedangkan tahwil itu menciptakan sesuatu dari satu bentuk kepada bentuk yang lainnya. Ya, wa hadza mislun najjar indama yasna'u minal khashabi kursiyan. Tukang kayu ketika dia membuat kursi, ya, apakah dia mengatakan jadilah langsung ada muncul kursinya? Kan tidak, ada bahan-bahannya, ya. Ya, maka ketika dia mengatakan khalaqtu kursiyan, hada yajuz, li'anna hada khalqun ghairu haqiqi, karena dia punya bahan-bahan di situ kayu. Ya, ini namanya khalaq tahwil, namanya bukan khalaq ijad. Ini khalaq ghairu haqiqi. Idh huwa taghyirun wa tahwilun min khashabin ila kursiyin. Ini khalaq, ya, perubahan dari kayu menjadi kursi. Innamal khalqul ladzi huwal ijadu haqiqatan fahada la yakunu illa lillahi wahda. Adapun al khalq yang sifatnya ijad itu la yakunu illa lillah. Wa mithlu rajulin, ya, sana'a timsalan ala surati insanin khalaqa timsalan. Lianna Rasul SAW yuqalu ahyu ma khalaqtum. Ada orang yang bikin timsal, bikin patung, ya, dikatakan ahyu ma khalaqtum. Ya, berarti patung yang bikinan orang tersebut dinamakan makhluknya, ciptaan dia berarti. Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Ya, begitu juga di hadis yang lain. Baik. Fa'lam annal khalqal mudhafa ilal makhluqi innamal muradu bihi tahwilu syai'i ila akhar aw taghyirihi. Ya, wa amma kaunuhu ijadan fal muradu anna Allah azza wa jalla huwal ladzi khalaqa kulli syai' wal ladzi khalaqa kulla syai', lakinnal khalqa minal insan tahwilu syai' ila syai'in akhar. Wa idza qulta la khaliqa illallah fal hasar haqiqi li'anna haqiqatal amri annahu la khaliqa illallah. Maka al-khalq apa yang dihasar di sini? Al-khalq ijadan atau tahwilan? Ijadan. Di mana la khaliqa ijadan illallah? Ada wal makna. Ya, tidak ada yang bisa menciptakan dari ketiadaan kecuali Allah. Ada makna khaliqa. Hal yasih an naqul la khaliqa tahwilan illallah? Ada la yumkin li'anna al-makhluq aidan yuhawwil. Ya. Baik, liqauli ta'ala hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Ya, contohnya, ya, di sini contoh khalq yang sifatnya ijad itu adalah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Memberikan rezeki dari langit dan dari bumi. Ini kan minal adam ilal wujud kan. Memberi rezeki itu kan salah satu khalqnya Allah. Ya, salah satu khalqnya Allah yang
berasal dari ketiadaan menjadi ada, gitu. La ilaha illahu ya fa anna tufakun. Kadzalika idza qulta la katiba fil madinati illa aliyun lam taqul la katiba illa aliyun. Wa la qulta la katiba illa aliyun thumma da'aita anna al-hasra haqiqi fa hadha ghairu sahih li'annahu qad yakunu hunaka ghairuhu yaqinan. Lakin law anna indana madinah mahsurah na'rifu ahlaha fa naqul la katiba fil madinati illa aliyun fa hadha al-hasr haqiqi. Jadi kalimat la katiba fil madinati illa aliyun bisa hakiki, bisa idhafi, ya, bisa hakiki, bisa juga ghairu hakiki. Ya tergantung sesuai dengan fakta apa tidak, itu maksudnya. Kalau kita di suatu kota penduduknya sedikit, ya kita kenal semua penduduknya di situ dan tidak ada katib di kota tersebut kecuali Ali, nah berarti itu qasar hakiki. Baik, itu dia qasar hakiki. Lawannya adalah al-hasru al-idhafi, maka mahsuran bin nisbati ila syai'in muayyan. Jadi dia mahsur, terbatas karena disandarkan kepada suatu yang tertentu, suatu yang lain. Contohnya kita katakan la jawada illa Hatim, ya, ai Hatim at-Ta'i al-ma'ruf. Jadi ada orang Arab ya di zaman dulu yang terkenal dengan sifat kedermawanannya, Hatim at-Ta'i namanya. Ya, Hatim at-Ta'i. Jadi setiap orang yang dermawan itu dikatakan oh dia seperti Hatim, katanya. Hatim at-Ta'i. Fahada idhafi la jawada illa Hatim. Tidak ada orang yang dermawan kecuali Hatim. Beneran ada? Beneran seperti itu kasusnya? Nggak ada orang dermawan selain Hatim? Kan nggak begitu. Banyak orang dermawan yang lain, tapi yang ma'ruf itu adalah Hatim. Paham maksudnya? Apakah dari zamannya Hatim ini sampai hari kiamat nanti nggak ada orang dermawan begitu? Kan nggak begitu. Ini namanya hasar idhafi. Li'annahu yujad ajwadun kasirun lakin la jawada maslan bi'tibaril makan alladhi huwa fi au bi'tibariz zaman au bi'tibari nau'in minal jud. Jadi ketika kita mengatakan la jawada illa Hatimun, bimana la jawada illa Hatimun fi hadzal zaman au fi hadzal makan au bi'tibari nau'in minal jud. Ya. Fal idhafi maka al hasru fihi bi'tibari syai'in muayyan. Maka hasar idhafi itu ya, ada patokannya kepada sesuatu yang lain yang muayyan. Hadha wal idhafi, ini namanya hasar idhafi. Wal hasar alladhi yuqsadu indal itlaq yuhmalu 'alal haqiqi. Fa idza ta'adzara al hamlu 'alal haqiqi qulna hadha idhafi. Jadi cara mengetahui hasar itu idhafi apa tidak, maka kita lihat ya, kalau memungkinkan untuk dibawa kepada hakiki dia, kalau tidak berarti idhafi, karena hanya ada dua jenis ya, hanya ada dua jenis ini saja. Taib. Amma law qulta la katiba fil madinati illa aliyun wa hunaka kutabun akharun lakinna ba'dahum khattuhu yuqra wa ba'dahum khattuhu la yuqra wa ba'dahum yaktubu bi su'ubatin jiddan fayubti'una fil kitaba fa naqulu la katiba illa aliyun al hasar huna idhafi. Ya. Jadi kalau kita mengatakan tidak ada katib, tidak ada penulis di kota ini kecuali Ali, padahal ada banyak penulis yang lain, tapi penulis-penulis yang lain ini ada yang khatnya jelek. Ya, ada yang khotnya nggak bisa kebaca, ada yang nulisnya pelan, ya sehingga lambat dia nulis, ya susah untuk dibaca juga tulisannya, ya, dan hanya Ali saja yang bagus tulisannya, mudah untuk dibaca, maka la katiba illa aliyun itu jadinya hasar idhafi. Baik. Taib, ay la katiba yujidu fil kitabati illa aliyun idan fal hasr idhafi, amma idza lam yakun min katibin fil madinati kulliha fa hadzal hasru haqiqi. Taib. Qala al-mu'allif huna wal idhafi ma kana al-ikhtisasu fihi bihasabil idhafati ila syai'in muayyan. Bihasabil idhafah bimana bin nisbati ila syai'in muayyan. Bihasabil idhafah kalau tabirnya Syekh Utsaimin tadi bin nisbati ila syai'in muayyan. Contohnya ma aliyun illa qa'imun, ay inna lahu sifatal qiyam la sifatal qu'ud. Idza qulna ma aliyun illa qa'imun bimana laisa lahu ghairu hadhihi sifah, sifatul qiyam. Ya, walaisal gharadu nafya jami'i sifat anhu ma ada sifatul qiyam. Bukan tujuan kita menafikan semua sifat yang dia miliki ya selain sifat al-qiyam, bukan itu maksudnya. Ketika kita mengatakan ma aliyun illa qa'imun, tidaklah Ali itu kecuali sedang berdiri, ya di situ kita sama saja dengan menafikan sifat duduk.
Maksudnya menafikan sifat duduk, karena itu lawan dari kata qaim. Qaim artinya berdiri, lawannya adalah duduk. Berarti bukan maksudnya adalah menafikan seluruh sifat, yang dinafikan adalah lawan dari yang ditaksis di sini al-mahsur fihnya, yaitu qaimun. Wadih ada? Baik, nandur asy-syarh. Idan fal idhafiyyu ma kana al-ikhtisasu fihi bihasabil idhafati ila syai'in muayyanin aw ma kana al-hasru fihi bihasabil idhafati ila syai'in muayyanin la ila kulli syai' bal ila syai'in muayyan. Perhatikan kata muayyan di situ, spesifik. Ya, misaluhu ma aliyun illa qa'imun fahada idafi li'annaka law qulta ma aliyun illa qa'imun haqiqi wa ma'nahu annahu laysa lahu ghairu sifatil qiyam. Kalau antum mengatakan ma aliyun illa qa'imun, ini hasar hakiki, berarti Ali itu enggak punya sifat lain selain qiyam. Baik. Ma'anna aliyan qad yakunu aliman aw jahidan maridan aw sahihan a'ma aw asam dahikan aw bakian jayan aw syan. Mungkin nggak seseorang itu punya satu sifat saja, sifat berdiri saja, nggak punya sifat yang lain? Nggak mungkin, mustahil. Pasti dia punya sifat yang lain juga, sifat alim, misalkan dia adalah orang yang alim, atau dia orang yang sakit, orang yang buta, atau orang yang sedang tertawa, sedang menangis, orang yang sedang haus, atau sedang lapar. Minas sifat. Jadi ketika antum mengatakan ma'aliyun illa qaimun, bukan berarti Ali itu nggak punya sifat lain selain sifat qiyam. Wadah ada? Ya, manusia nggak mungkin seperti itu. Ya, antum sekarang sedang duduk ini punya sifat-sifat yang lain. Ya, sifat capek misalkan, antum duduk tapi punya sifat lain, sifat capek, sifat ngantuk, sifat lapar dan sebagainya. Ya. Lakin ma'aliyun illa qaimun. Adapun ma'aliyun illa qaimun ini kita katakan bukan hasar hakiki, namanya hasar idafi. Ya, idofanya kepada apa? Kepada sesuatu spesifik, yaitu al-qiyam di sini. Hada binisbah ila nafil qu'udi lahu wa lihada naqul al-qasru idafiyun fa huwa laysa biqa'idin wa lihada yaqul al-muallif rahimahullah ay inna lahu sifatul qiyam la sifatul qu'ud. Berarti ketika antum mengatakan ma'aliyun illa qa'imun, itu antum menafikan sifatu al-qiyam saja. Ya, apa sifatu al-qu'ud saja yang antum nafikan di situ, lawan dari sifatul qiyam. Baik. Kalau antum mengatakan la ilaha illallah, berarti di situ antum menafikan ya al-ilah, ya, sifat al-ma'luhnya, sifat yang disembah, gitu kan. Jadi kata illallah itu artinya yang disembah. Karena kata Allah itu berasal dari ilah kan. Ilah artinya ma'luh, sesembahan, ma'bud. Di mana la ilaha, ya, la ma'buda illallah, ya. La ma'buda illa ma'budun haqqun wa huwa Allah. Hakada. Baik. Jadi apakah Allah nggak punya sifat lain selain sifat al-ma'bud? Sifat al-ma'luh? Ya. Apakah begitu artinya? Apakah Allah itu nggak punya sifat lain selain sifat al-ma'bud? Nggak begitu. Allah punya sifat ar-razzaq, Allah punya sifat ar-rahmah, Allah punya sifat-sifat yang lain, ya. Akan tetapi yang kita nafikan adalah yang paling agung dari sifat-sifat itu. Apa sifat Allah yang paling agung? Al-ma'luh, al-ma'bud, ya, sesembahan, gitu. Baik. Makanya nama Allah yang paling agung itu adalah Allah. Ya, karena apa? Karena itu mewakili sifat yang paling agung juga, yaitu ma'bud atau ma'luh. Ya. Baik. Misal wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, hada idafi li anna an-nabiy alaihi salatu wassalam lahu sifatun ghairu sifatir risalah. Kalau kita katakan wa ma Muhammadun illa rasul, kita batasi Muhammad itu kepada sifat rasul, sifat risalah. Apakah nabi itu hanya seorang rasul saja? Bukan seorang suami, bukan seorang bapak, bukan seorang pemimpin? Kan nggak begitu, ya. Ya, lahu sifatun ghairu sifat risalah, kalau ubudiyah, masalan ubudiyah di sini maksudnya hamba, ya. Beliau juga seorang hamba, abduhu wa rasuluhu, ya. Masalan fi qaulina asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dia punya sifat hamba dia, ya, juga punya sifat risalah. Lahu sifatun ukhra ghairu risalah, idan fal hasru idafi. Maka dia punya sifat-sifat lain selain sifat ar-risalah,
maka berarti hasr di sini hasr idofi. Ingat, yang kalau antum dengar kata hasr idofi itu berarti penyandaran kepada sesuatu yang spesifik, jangan dibawa keluar, paham ya? Jadi hasr idofi ini terbatas, ya, pembatasan yang serba terbatas, hanya pada kata yang terucap saja, jangan dibawa mana yang keluar. Beda dengan hasr hakiki itu. Baik. Misalu la ilaha illallah, hada idofi, ini hasar idofi. Lianna law qulna la ilaha illallah hakiki laqala al-musyrikun idzan nahnu ma'abadna ahadan wal asyraqna liqaulikum laysat al-asnamu bi aliha. Allah jalla wa ala yaqul la taj'al Allahi ilahan akhar. Kalau antum mengatakan la ilaha illallah itu hakiki, ya, la ilaha illallah hakiki, maka orang-orang musyrikan mengatakan nahnu ma'abadna ahadan wal asyraqna. Ya, berarti kami itu bukan pelaku kesyirikan dong, ya, karena kalian mengatakan ya, asnam itu bukan Tuhan, bukan sesembahan. Sedangkan tadi ketika kalian mengatakan la ilaha illallah itu hakiki. Ada? Ya, jadi la ilaha illallah, ya, la ilaha bihaqqin illallah. Ya, itu kalau antum katakan dia sebagai idhafi, maka itu mana yang benarnya. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbi. Fahuna al-hasr idafi bima'na annahu la ilaha haqqun illallah. Amal alihatul batilah fa mawjuda wal alihah allati tu'bad wa hiya la tastahiqu an tu'bad fa mawjuda. Nah, maka ketika ada mengartikan la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah, itu berarti dia menganggap hasarnya hasar hakiki. Tiada Tuhan selain Allah. Buktinya orang-orang musyrikin menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Apa maksudnya, ya? Maka orang-orang musyrik akan mengatakan, berarti kami itu bukan pelaku kesyirikan dong. Kan berhala itu bukan Tuhan. Gitu. Paham logikanya, ya? Ya. Jadi berarti Tuhan-Tuhan kami apa yang kami sembah ini kan kalian anggap bukan Tuhan. Sedangkan kalian mengatakan dalam kalimat tauhid tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan. Sedangkan ini bukan Tuhan, berarti boleh disembah dong. Paham maksudnya? Ya. Baik. Fahuna al-hasr idafi, ya. Misal la mustafa illa nahwi hadha hakiki lianna hunaka nuhatan ghayrahu katsirin. Lakin lahiz aidan anna al-idafi la budda an takuna sifatu fihi barizah aw annaha li daf'in aqidi hadhihi sifat. Ay innahu la yumkin an natiya bi hasrin idafiyyin li syakhsin fi sifatin la ta'ti minhu illa nadiran. Nah, juga perlu kita perhatikan di situ bahwasanya kalau kita ingin menggunakan hasr idofi itu harus pada sifat yang barizah, yang zahirah, yang tampak, yang paling jelas pada diri seorang itu. La mustafa illa nahwiyun. Memang sifat yang paling jelas dari mustafa itu adalah sifat nahwinya, sifat kemampuan dalam nahwunya. Kalau dia memang punya kemampuan dalam nahwu tapi hanya sekedar saja, maka tidak bisa kita menghasar dan hasr idofi di situ. Ya. Ya, jadi misalkan kita mengatakan law qala li syakhsun fulanun naimun fa aqul laisa fulan illa yaqzan wal gharadu min hadha daf'u ma qila innahu naim wa law qala qa'il ma fulanun illa karim fala budda an takuna sifatul karam fihi dhahira. Ya, karena laisa fulan illa yaqzan ini kan bukan sifat yang zahir, karena semua orang juga punya sifat yang zahir ini. Ya. Jadi tidak ada pembeda dengan yang lain. Baik. Fala budda an takuna sifatul karami fihi dhahira. Amma rajulun yakadu la yunfiq zakah al-wajibah walau arada an yukhrijaha tajidu wajhahu yahmar wa yasfar yudkhilu yadahu fi jaybi wa yukhrijuha fa hadha laysa bikarim wa la yasih an naqula karima illa fulan wa bi hadhil hal min asy-syuhhi wal bukhl. Ya, sifat fakir, ya. Bal qad yasihu huna an naqula bakhila illa fulan lianna hadha bukhlun nisbiyun wa in kana yatma'u fi haqqi ghairihi aidan yakunu syahihan. Jadi asyuhu sama al-bukhl itu mananya sama pelit, kikir. Tapi asyuhu ini asyaddu minal bukhl. Asyuhu itu pelit tapi mengharapkan dapat bagian dari orang lain, dapat harta dari orang lain. Tapi kalau al-bakhil dia hanya menahan hartanya sendiri, tidak mengharapkan tambahan dari luar. Baik. Idan makan al-hasru fihi bi'tibaril waqi' fa huwa haqiqi wa makan al-hasru fihi bi'tibari syai'in muayyanin fa huwa idafi wa kullun minhuma yanqasimu ila qasri sifatin ala mausuf wa qasri mausufin ala sifah.
Taib. Jadi kedua-duanya nanti qasr hakiki sama qasr idhofi kita sama-sama bagi menjadi dua. Qasr hakiki ada dua, qasr sifah ala mausuf. Qasr idhofi juga ada dua, qasr sifah ala mausuf sama qasr mausuf ala sifah. Wa ma Muhammadun illa rasulun, itu namanya qasr mausuf ala sifah. Mausufnya adalah Muhammad, sifahnya adalah rasul, ya. Nah, tapi kalau la farisa illa aliyun, ini namanya qasr sifah ala mausuf, karena mausufnya di situ Ali. Taib. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan selanjutnya pembahasan tentang qasru as-sifah ala al-mausuf atau qasru al-mausuf ala sifah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.